Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Eka Septiani. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang quarter life crisis, yaitu insecure dan juga anxious. Jadi, apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis adalah suatu kondisi di mana kamu kebingungan dengan apa sih yang sebenarnya terjadi. Kamu merasa tertinggal dengan teman-teman kamu yang sudah mulai sukses. Sebenarnya kamu sudah berpikir positif dan berusaha yang terbaik, tapi jatuhnya malah insecure dan anxious. Hal itu tuh wajar terjadi di quarter life crisis seperti ini. Apalagi fase-fase seperti itu memang kerap kali dialami oleh remaja usia 20 hingga 30-an tahun. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari insecure. Insecure itu udah menjadi langganan banget anak-anak muda zaman sekarang ya. Lihat orang cantik, insecure, lihat orang pintar, insecure, sampai lupa gimana sih caranya bersyukur. Ada guyonan juga yang bilang dia itu terlalu insecure sampai lupa caranya bersyukur. Ya emang guyonan seperti itu sih ada benernya, tapi pernah nggak sih kalian tuh sadar kalau insecure itu nggak apa-apa, asalkan dari insecure itu kita termotivasi untuk jadi lebih baik ya. Nggak melulu kan insecure itu ke negatif mulu kayak gitu. Jadi kita awalnya merasa B aja, dari insecure kita tuh mau berjuang, mau berusaha lebih baik. Jadi nggak apa-apa kalau buat motivasi. Yang nggak boleh itu kita insecure terus membandingkan diri dengan orang lain sampai kita tuh insecure jatuhnya kayak ngeluh mulu. Kenapa sih aku tuh kayak gini? Kenapa dia tuh kayak gini? Itu nggak boleh. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya waktunya masing-masing ya. Yang selanjutnya adalah anxious. Anxious adalah bahasa Inggris yang artinya itu cemas. Ada yang bilang orang cemas itu tandanya kurang ibadah. Itu semacam kalimat yang bilang aku tuh nggak jerawatan soalnya aku wudu. Secara nggak langsung orang itu bilang kalau orang yang jerawatan itu nggak sholat. Padahal bukan gitu konsepnya. Semua orang pasti pernah merasakan apa itu cemas. Apalagi di usia muda yang selalu memikirkan bagaimana sih nanti masa depan aku, bagaimana nanti aku di masa yang akan datang, seperti itu. Perlu kalian ketahui bahwa tingkat kecemasan setiap orang itu berbeda-beda, dan bagaimana cara mengatasinya pun tentunya berbeda-beda tergantung pengalaman mereka ya tentang kecemasan. Lalu bagaimana sih kita mengatasi agar tidak terlalu cemas memikirkan masalah-masalah hidup seperti itu? Pribadi saya cenderung orang yang cemas ya, sering memikirkan hal-hal yang padahal sepertinya baik-baik saja tapi terlalu dipikirkan gitu loh. Nah itu orang bilang sih overthinking. Hal seperti itu tuh kerap kali terjadi di usia-usia seperti ini ya, usia-usia yang bingung nanti aku mau ngapain, nanti aku bisa sukses nggak ya, nanti aku bisa bahagiain orang tua nggak ya, ya semacam itulah. Dan menurutku pribadi hal itu tuh wajar ya, soalnya ya emang fase seperti itu tuh terjadi gitu loh. Secara kita nolak pun hal itu tetap akan terjadi, soalnya emang proses kehidupan seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa kita merasa insecure, merasa anxious, merasa kita tuh nggak berdaya, asalkan dari cara-cara seperti itu, bukan cara sih, dari pikiran-pikiran seperti itu tuh kita bisa berkembang gitu loh. Kita bisa lebih tahu, oh aku cemas, aku mikirin masalahku, berarti aku harus melakukan sesuatu agar aku tuh nggak cuma cemas aja gitu. Terus kalau insecure, dari insecure itu seperti yang aku bahas sebelumnya, kita tuh jadi termotivasi gitu loh, jadi giat, jadi ya yang awalnya cuma aku nggak pintar tapi
karena merasa insecure dengan teman-temannya, dia mulai belajar, mulai rajin gitu. Beda loh ya orang pintar sama orang rajin. Jadi nggak apa-apa kita nggak pintar-pintar amat, yang penting kita tuh rajin dan bertanggung jawab. Teman-teman, hal seperti itu tuh sebenarnya wajar terjadi dan normal kok dalam kehidupan ini. Kita nggak aneh, kita hanya sedang di-upgrade level kehidupannya oleh Tuhan. So be patient ya, soalnya nggak ada tuh kehidupan yang mudah. Siapa sih orang yang bilang kalau kehidupan itu mudah? Jadi teman-temanku sekalian, nggak apa-apa sebenarnya kita merasa insecure, anxious seperti itu. Soalnya setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing. Meskipun pada awalnya kita tuh berjalan bersama ya, belum tentu kita sampai tujuan pun dengan waktu yang sama gitu. Mungkin ada yang harus naik gunung, harus yang turun lembah, ada yang menyeberangi lautan, semacam itu. Jadi I believe in worth it side. We are not too late, we are not too early, but we are on time. Teman-teman, pesanku cuma satu, yaitu pantang menyerah sebelum menang. Namun jika nanti kamu tetap nggak menang, pastikan kamu bahagia dulu ya, because nothing happen without reason. Okay, be humble, be kind, and be grateful. Terima kasih telah menyimak video singkat ini. Semoga sedikit bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.